Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Diva. Sebelumnya, aku udah pernah bikin video lengkap step by step dari awal sampai akhir gimana caranya ngurusin dokumen pernikahan dengan WNA, terutama WNA Pakistan. Tapi di video kali ini aku khusus ngomongin tentang dokumen waktu ngurusnya itu di Kedubes. Oke, jadi let's just get right into it. Oke, jadi kalau aku pribadi kan aku menikah dengan WNA Pakistan di Indonesia. Nah, keterlibatan kedubes ini di pernikahan kita itu adalah mereka itu menerbitkan yang namanya NOC, No Objection Certificate. Isinya itu apa No Objection Certificate? Ini aku kasih lihat ya teman-teman. Bisa dilihat, jadi nanti kedutaan besar itu menerbitkan sertifikat ini mengakui bahwa si WNA ini memang warga negara dia, warga negara mereka, dan bahwa warga negara Pakistan yang ini memang betul single ya atau tidak punya pasangan dan akan menikah dengan seorang warga negara Indonesia yang juga single, tidak punya pasangan. Terus bahwa embassy atau kedutaan itu has no objection atau tidak punya objeksi atau ketidaksetujuan atas pernikahan ini. Tidak bertanggung jawab akan segala hal yang mungkin terjadi setelah pernikahan. Jadi itu di luar tanggung jawab embassy. Gimana cara ngurusnya? Pertama, kita siapin dokumen-dokumennya dulu. Dokumen apa aja sih yang perlu kita bawa buat ke kedutaan? Nah, untuk di kedutaan Pakistan, teman-teman bisa cek persyaratannya itu di websitenya ke www.pakemjakarta.com/noc marriage. Coba kita lihat satu-satu ya. Kalau kita buka websitenya, tuh teman-teman bisa lihat bahwa ini udah ada yang nomor 1 ini persyaratan untuk yang pihak WNA-nya atau orang Pakistannya. Yang nomor 2 ini untuk pihak kitanya, pihak WNI. Catatan, sebelum kita ke dokumen-dokumen WNI dan WNA, teman-teman bisa lihat kalau kehadiran kedua calon pengantin itu harus di kedutaan dan juga dokumen-dokumen afidavit, baik itu afidavit dari orang tua atau istri pertama, sertifikat belum menikah, dan surat izin dari pihak perempuannya maksimal terbit 4 bulan terakhir sebelum kalian ke sana. Intinya aku saranin untuk semua dokumen pernikahan kalian itu dalam 4 bulan terakhir ya. Untuk memudahkan, aku kemarin itu punya catatan aku sendiri apa aja sih yang aku kasih. Nah, kalau untuk WNA dokumennya apa aja? WNA ini pertama bawa surat bersedia menikah. Surat bersedia menikah ini dibuat sendiri, diketik sendiri, dan ditanda tangan oleh WNA ya di akhirnya. Aku kasih contohnya. Jadi kalau suami aku kemarin ini nulisnya ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya, teman-teman bisa lihat tuh. Misalkan dengan surat ini saya bertanda tangan di bawah ini. Di bawahnya kan ada with this letter I undersign below. Terus masukin detail-detailnya, namanya, kewarganegaraan, nomor paspor, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Intinya itu bahwa menjelaskan bahwa dia memang belum pernah menikah dan akan menikah dengan warga negara Indonesia. Dan ini poin penting juga ya teman-teman. Jika di kemudian hari terjadi perselisihan di antara kami, maka kami tidak akan melibatkan kedutaan besar Pakistan dan menyelesaikan masalah dengan keluarga dengan cara damai. Dokumen keduanya affidavit atau surat izin orang tua. Surat izin orang tuanya itu seperti ini. Ini ngurusnya di Pakistan ya. Kalau suami aku bilang itu tuh jadi bikin sendiri isi kontennya. Habis itu beli yang namanya stamp paper di tempat kayak toko buku atau apa gitu. Kalau teman-teman pengen detail lebih jelas, kita sebelumnya udah pernah bahas juga khusus untuk dokumen WNA, bisa dicek ya. Nah, kalau udah beli stamp papernya, minta ke orangnya di situ atau mas-mas atau mas-mas Indonesia ya, ya penjaganya di situ supaya surat ini pengen kita print di stamp paper ini. Isinya itu bahwa ya tadi orang tua WNA ini menyetujui dan mengetahui bahwa anaknya itu akan menikah dengan WNI. Kalau udah di print, itu dibawa ke MUFA atau Ministry of Foreign Affairs di Pakistan. Habis itu ada surat apa lagi? CNIC orang tua atau kartu keluarga, ya itu dokumen sendiri. Terus CNIC, paspor, visa atau ITAS gitu ya. Terus SKCK polisi atau Police Certificate juga buat WNA itu ada. Ini ngurusnya di Pakistan juga ya. Detailnya kayak teman-teman cek aja deh karena suami aku yang lebih paham kan ya. Bisa cek video aku sebelumnya. Yang Police Certificate ini juga di-attest oleh MOFA Pakistan. Terus surat pernyataan belum menikah juga di-attest oleh MOFA Pakistan.
Surat pernyataan belum menikah itu contohnya kayak gini. Ini bikin sendiri, suami aku bikin sendiri, terus minta itu ke town office-nya untuk ditanda tangan dan lagi di attest sama MOFA ya. Buat yang mungkin pernikahan kedua, affidavit atau izin istri pertama yang dan diattest oleh MOFA Pakistan itu juga perlu. Terus untuk WNI-nya, dokumen kita itu pertama surat bersedia menikahi WNA dan kedua surat izin orang tua. Dua dokumen ini itu dilegalisir notaris dan abis itu diapostil di Kemenkumham. Untuk contoh suratnya sendiri teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi teman-teman tulis dulu seperti ini formatnya, kalau udah nanti dibawa ke notaris, dilegalisir, minta dilegalisir. Kalau sudah dilegalisir, diajukanlah buat apostil di Kemenkumham. Gimana caranya? Cek video sebelumnya, aku udah bikin tutorial khusus buat ajuin apostil di Kemenkumham. Selain itu diminta juga kartu keluarga, KTP kita, KTP orang tua. Terus surat keterangan belum menikah dari RT RW itu didapetinnya dari ketua RT kita sama ketua RW kita ya. Terus formulir N1 dari kelurahan. Jadi sebelum kita sampai ke tahap kedutaan ini, sebelumnya itu kita udah ngurus ke kelurahan dan lain-lain ya. Kalau ini pernikahan kedua kalian, sertifikat perceraian atau sertifikat kematian pasangannya itu perlu. Semua dokumen yang aku sebutin ini tidak ada yang aku serahin dokumen aslinya, kecuali dokumen yang diapostil tadi. Ada 2 dokumen diapostilkan. Jadi memang dari pihak embassy kemarin itu yang nggak mempermasalahkan selama bisa di scan kode QR-nya di dokumen-dokumen suami aku, di dokumen apostil juga sebenarnya selama bisa di scan itu udah oke sih. Tapi kalaupun diberikan yang asli itu juga nggak apa-apa karena pengalaman aku kemarin itu dikembalikan lagi ke kita dokumen-dokumennya, jadi aman. Terus tidak ada juga dokumen yang aku terjemahkan tersumpah ke bahasa Inggris maupun ke bahasa Urdu saat di proses kedubes ini. Mereka tidak meminta dan tidak diperlukan juga, jadi sekedar informasi buat kalian. Oke, kalau dokumennya udah lengkap, udah di tangan kita, selanjutnya itu kita ke kedubes Pakistan. Kedubes Pakistan itu di mana sih adanya? Kedubes Pakistan itu terletaknya di Jalan Mega Kuningan Barat, Blok E39, K58, RT1, RW2, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Saran aku buat kalian kalau mau ke sana itu pagi-pagi. Kedubes Pakistan itu buka mulai dari jam 9, tutupnya itu kayaknya kalau nggak salah jam 4 atau jam 5 gitu ya. Tapi bukannya itu jam 9. Jadi buat kalian yang emang mau mengurus NOC ini datang pagi-pagi dari jam 9. Kenapa? Karena mereka itu menerima berkas jam 9 sampai jam 12 aja. Jam 12 ke atas itu ke pengambilan dokumen, buat kita tinggal ngambil. Kedutaan Pakistan itu bukannya Senin sampai Kamis ya. Jumat itu libur, Sabtu libur, Minggu libur, tanggal merah libur. Jadi Senin sampai Kamis pagi ya datangnya ke sana. Setelah kita sampai ke kedubesnya, nanti ada Pak Satpam tuh nanya, ada apa, keperluan apa, tinggal bilang mau mengurus NOC pernikahan. Nanti kita disuruh masuk, ke meja resepsionis pun bilang kayak gitu juga, mau mengurus NOC. Nanti kalian diminta isi buku tamu, namanya siapa, dari mana, tanda tangan, semacam itulah ya. Nanti mereka juga akan ngasih tahu kalian untuk matiin handphone, dilarang foto-foto atau merekam kalau tidak salah. Jadi kita pun matiin handphone kalau ke sana. Habis itu kecuali udah dapat izin di sananya atau ada keperluan apa ya, tapi pas mau masuk ke dalam sana itu kita disuruh matiin handphone. Udah kita masuk, datengin ke loketnya, bilang mau ngurus NOC. Nanti kita diminta dokumennya nih, ya udah serahin dokumennya, kita serahin lah dokumen kita. Nanti mereka cek, kalau ada yang kurang mereka akan ngasih tahu kita, wah kurang ini, dan ini bisa jadi kita harus pulang dulu dan kembali lagi. Kita juga kemarin begitu, waktu itu kita juga ada dokumen yang kurang lengkap, bukan kurang lengkap sih sebenarnya, kurang bisa dicek. Jadi SKCK atau police certificate-nya suami aku itu nggak bisa di scan, nggak keluar bahwa ini udah diattest sama MOFA. Itu sampai dari pihak kedutaan minta, ya udah coba mau nelpon sama orang tua suami aku gitu kan lewat telepon. Di situ kan karena diizinin buka handphone, jadi buka handphone, telepon ayahnya suami aku, ngomong sama pihak kedutaan, oke, ini tahu anaknya mau nikah, iya. Tapi kayaknya kalau surat izin kalian bisa di scan itu nggak perlu sampai telepon sih. Itu karena kemarin kita nggak keluar aja infonya, padahal sudah ngobrol, mereka udah yakin kan dari pihak kedutaannya. Ya udah, habis itu dokumennya sudah lengkap, kita disuruh masuk ke dalam lagi ke ruangan lain, dan itu kita diwawancara, ditanya-tanya lah, kamu kenal dari mana, sudah berapa lama kenal satu sama lain, ada rencana ke Pakistan nggak,
terus kamu tahu apa tentang keluarganya, terus kamu kerja apa, ketemunya di mana, kayak gitulah ya. Terus rencananya nikahnya kapan, hal-hal seperti itu ditanyakan. Itu kita sih kemarin masuknya bareng-bareng ya, jadi suami aku masuk, kita duduk sampingan, interview. Terus tapi suami aku di interviewnya pakai bahasa Urdu. Pas dia udah kelar, dia disuruh keluar sih. Jadi mungkin karena dia pakai bahasa Urdu dan aku nggak ngerti Urdu, jadi nggak apa-apa. Terus aku di interview juga pakai bahasa Inggris. Nah itu sudah selesai, kita pulang dan kita emang dikasih tahu nanti kalau sudah selesai dokumennya, NOC-nya sudah terbit akan dihubungi. Setelah 2 minggu baru kita dihubungi bahwa NOC sudah selesai, boleh diambil. Jadi 2 minggu setelah itu kita balik lagi ke kedutaan dan kita ambil NOC-nya di pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena kita harus bayar dulu ke bank. Jadi kita ke kedutaan lagi, kita nanti dikasih slip ya untuk bayar ya. Habis dari situ kita jalan sedikit ke The East Building, itu dekat dari kedutaan, terus ke Bank Danamonnya. Tinggal bilang aja mau bayar NOC kedutaan Pakistan. Kita bayar 380.000 dan kalau udah kan kita ada bukti pembayarannya, kita balik ke Kedubes, kita serahin buktinya dan disitulah kita harus nunggu. Kita bisa ambil hasil NOC-nya itu jam 4 sore. Sambil nunggu itu paling kita keliling-keliling, duduk, kafe gitu kan ya. Kalau sudah tunggu jam 4 sore kita kesana, kita ambil dan selesai. Gitu deh teman-teman. Jadi kalau ini udah selesai di tahap Kedubes ini, teman-teman tinggal lanjut ke KUA, Puskesmas KUA. Semoga informasi ini membantu kalian dan kalian ngurusnya itu makin mudah. Semoga persyaratannya juga nggak banyak berubah. Jangan lupa terus update, cek website, siapa tahu ada persyaratan tambahan atau perubahan yang waktu aku ngurus kemarin itu belum ada gitu ya teman-teman. Semoga membantu. Assalamualaikum.